Elektabilitas mentok, Nasdem akan tinggalkan Anies dalam waktu dekat. Apakah itu benar? Wan Abud makin panik nih. Saya sudah memprediksi dulu, kalau elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan akan menurun pasca dia sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI. Dan kalau melihat anjloknya suara Anies Baswedan, kita seperti melihat sebuah produk yang gagal, yang tidak menarik minat pembeli di pasar. Mau diiklankan sebesar apapun, dengan biaya iklan semahal apapun, tapi kalau masyarakat nggak ada yang minat untuk beli produk itu, ya itu akan dianggap produk gagal. Sesimpel itu cara berpikirnya. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan oleh Nasdem. Dalam politik, hal ini juga berlaku. Apapun yang dilakukan seorang pemimpin atau politisi secara berlebihan, ini bisa menimbulkan reaksi negatif. Maka terkait perilaku berlebihan yang menimbulkan rasa muak ini, bisa jadi anjloknya suara hasil survei Anies Baswedan, seperti yang terakhir dilaporkan oleh survei Litbang Kompas, yang dikenal sangat kredibel itu. Semua itu disebabkan oleh faktor berlebihan dan menimbulkan rasa muak ini. Ya, kita lihat sajalah nanti perkembangannya seperti apa. Yang jelas ya, kalau menurut founder lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan bahwa pada Pilpres 2024 nanti Anies Baswedan tidak akan mendapatkan tiket sebagai capres atau calon presiden. Bahkan dalam penjelasannya ya, Hasan Nasbi ini juga berani taruhan dengan satu mobil Alphard. Coba, ada nggak yang berani taruhan? Ya silakan saja. Ya, Anies akankah ditinggalkan Nasdem? Memprediksi bahwa Anies akan ditinggalkan Surya Paloh seiring dengan semakin menurunnya elektabilitas pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diwarnai dengan politisasi ayat dan mayat itu. Ya, sejak tak lagi menjadi gubernur DKI Jakarta, seperti pernah diprediksi juga oleh tukang seruput kopi itu, popularitas Anies akan semakin menurun karena memang dia tidak lagi punya panggung yang bisa menunjukkan hasil kerjanya. Jika ada hasil survei yang waktu itu tampak menjanjikan sehingga agak menyilaukan dan meredupkan logika berpikir Surya Paloh, ya bisa jadi hanyalah kamuflase karena hasil survei dari lembaga survei kredibel pun seingat saya itu nggak pernah menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Anies berada di atas Ganjar dan Prabowo Subianto. Jadi tampaknya prediksi bahwa Anies berpotensi akan ditinggalkan oleh Nasdem ya cukup beralasan. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan Surya Paloh sebagai bos Nasdem ya juga sudah cukup tinggi. Tapi hasilnya elektabilitas Anies kok masih mentok-mentok aja. Gimana nggak mentok, lawang ibarat bisnis, bisa dibilang Anies seperti produk gagal kok ya. Lihat aja selama 5 tahun memimpin Jakarta, orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan, dan sindiran dari banyak pihak yang waras logika berpikir dan akal sehatnya. Beda loh sama para fans fanatik Anies yang entah dibutakan oleh setan mana, sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Tapi kan posisinya masih di 3 besar. Wah, posisi 3 tapi kalau elektabilitasnya beda jauh, apa yang bisa dibanggakan dong? Analoginya kan begini, saya ambilkan dari sepak bola aja ya. Misalkan di Liga A terjadi persaingan ketat untuk perburuan trofi, tapi hanya melibatkan 2 tim hebat dengan selisih poin 1-3 dari awal hingga akhir musim. Sementara ada tim yang terus menguntit di peringkat ketiga sampai akhir musim, tapi gapnya sampai 15 poin atau malah lebih. Jadi sebenarnya itu nggak ada yang bisa dibanggakan dari posisi Anies yang nangkring di posisi ketiga hasil survei, karena gapnya juga sudah cukup jauh dan semakin susah mengejar Ganjar ataupun Prabowo sampai masa pendaftaran Pilpres 2024. Jadi sebagai pebisnis, Surya Paloh tentu nggak mau semakin rugi dengan membiayai perjuangan Anies sampai menjelang deadline pendaftaran Pilpres 2024 dengan mitra koalisi yang terbilang pelit tapi mintanya jatah bakal cawapres. Lalu lantas bagaimana dong dengan ambisi Anies menjadi RI1 kalau sampai Nasdem balik kanan meninggalkan dirinya? Oh ya tenang, dia bisa minta balas budi kepada para gerombolan pendukungnya seperti mantan HTI, mantan FPI,
MUI atau GNPF MUI, itu pun kalau masih belum bubar, atau kelompok alumnus PA 212. Kan tinggal disusun ulang struktur organisasinya, lalu diberi istilah presiden di pucuk organisasi, lalu pasang nama Anies di sana. Kan yang penting tetap jadi presiden ya. Atau mungkin Anies mau bermain presiden-presidenan kayak Prabowo dulu. Ya memang tidak ada kata lain, sepertinya memang betul. Dan Surya Paloh juga tentunya berharap banyak pada Anies Baswedan. Memutuskan mengusungnya sebagai capres dari Partai Nasdem, ya tentu Paloh ingin partainya ingin mendapatkan jatah limpahan sebesar-besarnya dari kepopuleran mantan Mendikbud itu. Tapi memang kayaknya sih rencana nggak sesuai dengan terjadinya kenyataan. Jadi Partai Nasdem nggak juga menerima imbas positifnya. Elektabilitasnya malah tambah jeblok. Beberapa kadernya mengundurkan diri, sementara kepastian koalisi juga tidak kunjung terjadi. Dan Surya Paloh pastinya pening. Sudah seharusnya bila kemudian Surya Paloh meragukan kemampuan Anies. Karena memang pada kenyataannya Anies itu nggak bisa menjadi magnet perekat bagi segera terbentuknya koalisi. Dua calon pengusung kerjasama partai politik, Demokrat dan PKS, sibuk dengan ambisinya masing-masing. Jadi tambah bingung ketika kemudian sosok yang diduga sebagai penyokong utama Anies Baswedan, yaitu Yusuf Kala atau JK, malah mengusulkan agar orang yang tidak populer yang dipilih sebagai calon wakil presiden nanti. Mungkin terasa ideal dan jalan tengah menghadapi rivalitas Demokrat dan PKS, tapi ya di satu sisi, hal itu tentu akan membuat kerja Surya Paloh menjadi lebih berat lagi. Elektabilitas Anies Baswedan saja tidak bagus-bagus amat, selalu kalah dari Ganjar dan Prabowo lah. Kalau Anies pilih pendamping yang nggak populer, maka kerja mesin politik Nasdem pastinya akan lebih terforsir. Artinya, logistik yang diperlukan juga akan lebih besar lagi. Sementara peluang kemenangan tampaknya sangatlah jauh.